Orang nggak paham ilmu agama, meskipun zahirnya hidup, hakikatnya sudah mati duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap tokoh-tokoh agama, para habaib, para kiai, alim ulama, para ustadz, wa nakhussu bidzikri, kepada pimpinan Majelis Darus Shalihin Al-Habib Ahmad Madhish, dan yang kedua kepada pimpinan Majelis Ziyadatul Khair Al-Ustadz Fadil, dan segenap para tokoh agama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta kami kepada beliau, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, baik Bapak Kepala Desa yang sudah menyampaikan nasihatnya, kemudian Bapak Lurah dan segenap tokoh masyarakat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan tokoh agama, para habaib, para ustadz, para kiai, dan para tokoh masyarakat semuanya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi kelancaran segala urusan-urusannya, dan bisa membimbing kita, masyarakat dan daerah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Ni'matul Islam, ni'matul iman, dan ni'mat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, saya doakan tidaklah pulang nantinya kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat, hajatnya kabul dunia akhirat. Anak turunannya dijadikan soleh-soleha, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, dan insya Allah semuanya yang hadir tidaklah meninggal nantinya kecuali husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kita tidak termasuk hamba yang mulia? Kita buka majelis ini dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita bersolawat memuji Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, kemudian kita berzikir kepada Zat yang paling mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul dengan orang yang mulia. Di majelis ini kita mendengarkan ilmu agama, yang ilmu tersebut adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal amla lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman,
Sesungguhnya para nabi dan para rasul semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan mereka bukan rupiah ataupun bukan dolar. Warisan mereka bukan perkara-perkara duniawi. Wa innama warathul ilma. Warisan mereka para nabi dan para rasul tiada lain adalah ilmu agama yang alhamdulillah kita dapatkan di majlis di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Faman akhadahu faqad akhadha bihaqqi wafir." Siapapun di antara kita yang semangat hadir majlis ilmu, yang istiqomah belajar ilmu agama, maka hakikatnya mereka lah yang paling banyak mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Cuman maaf, akhir zaman ini banyak umat Nabi Muhammad tidak menghargai warisan Nabi, yaitu ilmu agama. Ilmu agama kita pandang dengan pandangan sebelah mata, padahal itu warisan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah. Umat akhir zaman ini kurang menghargai warisan Nabi, ilmu agama, dipandang pandangan yang sebelah mata, yaitu ilmu agama. Maaf, kita masih kalah dengan mereka non-muslim. Mereka non-muslim memandang sesuatu atau warisan dari orang yang mereka cintai, mereka pandang dengan pandangan yang agung dan mulia. Saya pernah mungkin 13 tahun yang lalu, saya pernah membaca berita di koran. Saya ada berita itu tertulis di situ, ada penyanyi terkenal, dia kafir, non muslim, orang Amerika hadirin, terkenal penyanyi legendaris, mati atau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ini artis, warisannya dilelang atau dijual, rumah mewahnya dijual, kemudian mobilnya dilelang. Bahkan yang ikut dilelang atau dijual yang saya baca bukan hanya harta yang mewah, yang saya baca maaf, kaos, baju yang dipakai nyanyi dijual juga dilelang dengan harga. Masya Allah hadirin, ini kaos bekas hadirin, insya Allah masih belum dicuci, dijual, dilelang dengan harga 3 miliar. Saya tanya, kaos kalian berapa harganya? Insya Allah mentok-mentok jadi pel-pelan. Ini kaos bekas artis kafir non muslim dijual, dilelang dengan harga 3 miliar. Pertanyaannya, Habib, apa ada yang beli? Tunggu dulu hadirin. Pencinta artis yang mati ini mengantri. Akhirnya kaos yang dijual 3 miliar akhirnya terjual dengan harga 6 miliar. Pertanyaan, untuk apa beli kaos 6 miliar itu, untuk apa? Mereka pencinta artis meninggal ini memandang kaos ini bukan kaos biasa. Ini kaos dari orang yang mereka cintai, warisan dari orang yang mereka cintai, berapapun dibayar demi mendapatkan warisan dari orang yang mereka cintai. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini akhir zaman sudah tahu ilmu agama, majlis ilmu ini warisan Nabi Muhammad. Kadang kita pandang ilmu agama dengan pandangan sebelah mata, naudzubillah. Saya buka pikiran Bapak Ibu, kalau kita semua ini sadar tidak sadar sudah meremehkan ilmu agama. Saya usul kepada Ustaz Fadil, mungkin bulan depan atau minggu depan saya usul Ustaz, setiap mau ada majlis Ziyadatul Khair saya usul, tolong kasih tulisan spanduk di depan. Tulis di spanduk itu, yang mau hadir majlis ilmu dan akhlak Ziyadatul Khair wajib tiap orang bayar 100.000. Yang saya tanya, ada yang hadir? Kenapa kok diam? Ada yang hadir? Dijamin gak ada yang hadir. Hadir majlis ilmu akhlak kok bayarnya mahal lagi 100.000. Coba ada pengumuman lain,
masuk ke Medan kota, akan manggung di kota tercinta kita, Medan, Sumatera Utara. Penyanyi dangdut terkenal Ayu Ting Ting. Yang mau hadir majelis konser Ayu Ting Ting, setiap orang wajib bayar 100.000. Saya tanya, kira-kira ramai apa sepi? Ramai apa sepi? Dijamin ramai hadir. Kok bisa ramai? Murah bet 100.000. Padahal harganya sama. Hadir majelis ilmu ziyadatul khair 100.000 dengan majelis konser 100.000. Tapi kita pandang untuk majelis itu mahal, tapi untuk majelis konser kita pandang murah. Makanya kita hadir majelis ilmu seperti ini gratis. Ada yang bayar nggak ada? Gratis. Sudah gratis, masya Allah. Berangkatnya haus, pulang nggak haus lagi. Kadang nggak sedikit berangkatnya lapar, pulang kan kenyang. Kita hadir di majelis ilmu seperti ini gratis, sudah gratis, insya Allah tidaklah kita kurang nantinya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang hadir sudah gratis, insya Allah yang hadir dapat syafaat Nabi. Nggak pernah bayar untuk hadir majelis ilmu. Mengapa? Karena tiket hadir majelis ilmu seperti ini nggak bisa dibeli pakai jabatan maupun harta. Tapi tiketnya adalah mahal, yaitu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu. Kita ini hamba pilihan Allah. Nabi Muhammad mengatakan, inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia dan seisinya Allah sudah bagi dunia ini semuanya, hamba mendapatkan dunia. Yang ahli ibadah dapat jatah dunia, yang ahli maksiat dapat jatah dunia, yang beriman kepada Allah dapat jatah dunia. Bahkan orang kafir pun yang tidak beriman lebih banyak dapat jatah dunia. Dunia di sisi Allah gak ada nilai yang berharga. Allah beri semua hambanya, yaitu jatah dunia, semuanya dapat. Walakin akan tetapi kata Nabi, la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi kalau ilmu agama, majelis ilmu, tidaklah orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini kecuali Allah pilih hambanya, dan itu hamba terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur hadirin, di akhir zaman banyak orang yang lalai kepada Allah dengan maksiatnya. Di akhir zaman banyak mereka maksiat, bangga dengan maksiatnya. Kita alhamdulillah dipilih oleh Allah hadir majelis ilmu, dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini penting. Kerusakan pada zaman ini, yang mencuri, yang korupsi, yang berzina, yang mabuk, apa sebabnya? Satu, al-jahlu, karena dia tidak tahu hukum ilmu agamanya. Kalau sudah dia tahu hukum atau ilmu agamanya, ilmu yang akan menjaga dia supaya nggak maksiat kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu agama itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kita punya ilmu agama, ilmu yang akan menjaga kita supaya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita hanya punya harta, nggak punya ilmu, kita sibuk menjaga harta. Ilmu penting. Habib, saya ingin punya anak Habib jadi dokter, silahkan. Saya ingin punya anak jadi pilot, bagus. Saya ingin punya anak Habib jadi presiden, bagus. Tapi ingat, sebelum anak kita meraih cita-citanya itu semua, bekali mereka pertama kali dengan ilmu agama. Penting hadirin. Lihat loh, ada tulisannya. Jika kamu punya anak, jadikanlah salah satu di antara anakmu sebagai ulama, mereka yang punya ilmu agama. Maka daripada itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun jabatan atau titelnya, tapi kalau dia nggak paham mana halal, mana haram, mana yang membuahkan murka dan ridho Allah, maka percuma titelnya, dia belum bisa dikatakan orang punya akal yang sempurna. Mungkin ada di Medan, di Sunggal 2, Masya Allah, mungkin ada di Sunggal 2 seorang titelnya lengkap, Dr. Andes, insinyur,
Bapak Fulan bin Fulan SPBI, kemudian ditambah lagi di tengah MPDI, apa lagi Pak? MHI, SOS, kemudian MLM, WA, FB, sampai ibarat kata KTP gak muat dari sangat banyaknya detail, tapi dia kalau gak paham mana halal mana haram, mana yang membuahkan murka dari Allah, maaf titelnya percuma, dia belum dikatakan orang yang punya akal yang sempurna. Siapa yang mengatakan? Bukan saya hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ketika penduduk neraka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, mereka menyesal dan mengatakan kepada Allah, "Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kata mereka yang diazab di neraka, ya Allah, coba dulu saya hidup di dunia punya telinga yang mau mendengar Nabi Muhammad bersabda, mendengar Allah berfirman, mendengar ulama berkata, mendengar ahli hikmah berkata. Au na'qilu, coba ketika saya hidup di dunia punya akal, padahal di dunia titelnya lengkap. Kemudian mengapa mereka mengatakan seperti itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, khairul mawahib al-aqlu, sebaik-baik nikmat dari Allah kita diberi akal, kita gunakan akal untuk belajar ilmu agama. Wa syarrul masaib al-jahl, seburuk-buruknya musibah, bukan musibah bencana alam, bukan musibah penyakit-penyakit yang ganas, tapi seburuk musibah yaitu al-jahlu, dia diberi akal tapi tidak digunakan untuk belajar ilmu agama. Orang nggak paham ilmu agama, meskipun zahirnya hidup, hakikatnya sudah mati duluan. Meskipun zahirnya dia bisa jalan, seakan-akan belum terkubur jasadnya, tapi karena nggak punya ilmu, maka jasadnya hakikatnya sudah terkubur duluan. Ulama mengatakan dalam syairnya, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi, orang yang malas belajar ilmu agama, nggak mau hadir majelis ilmu, meskipun zahirnya hidup, batin atau hakikatnya sudah mati duluan. Fa'ajsadun qoblal kuburi kuburu, jasad mereka yang nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau hadir majelis ilmu, meskipun jasad zahirnya belum terkubur, hakikatnya ini orang sudah terkubur duluan, mati duluan, alhamdulillah. Makanya kalau kita melihat orang diajak majelis ilmu tidak mau, disuruh belajar ilmu agama juga gak mau, disuruh mondok apalagi dia muslim, tetap kita bertemu dengan mereka ucapkan salam, tapi ditambah salam untuk mereka yang malas belajar ilmu, tambah salamnya assalamualaikum ya ahlal qubur. Loh Beb, saya belum meninggal. Memang betul belum meninggal. Lah kok salamnya ada ya ahlal kuburnya? Ya karena sifat al-jahlu, kau gak mau belajar ilmu agama, gak tahu mana halal mana haram, hakikatnya kau sudah mati duluan, jasadmu sudah terkubur duluan pada hakikatnya. Kita beruntung hadirin, wadah ini sudah ada ziyadatul khair, ada darus sholihin, ada darus sofa, ada majlis al-kamal, banyak majlis di Medan ini khususnya yang mereka nggak usah diragukan lagi, ilmu para habaib, para ustadz-ustadz di sini mempunyai sanad ilmu yang nyambung dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu butuh guru. Kita nggak sembarangan belajar ilmu kepada siapapun. Yang pintar ilmu agama itu banyak, tapi yang mempunyai sanad ilmu nyambung dari guru ke guru ini harus sudah punya sanadnya yang sampai nyambung kepada Rasulullah. Jangankan ilmu agama itu hadirin, kita tahu yang dunia, perkara dunia itu juga butuh guru. Biasanya laki-laki kalau main sepak bola, mereka artis sepak bola, dia mau masuk klub yang terkenal nggak gampang. Ketika mau daftar ke klub terkenal ditanya, dulu main bolanya belajar ke siapa?
Lu gak langsung masuk, nanti dibayar pakai uang, gak bisa. Ditanya, belajar main bola dulu kepada siapa? Oh, saya belajar dari Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo punya guru Maradona. Maradona punya guru siapa? Pele radhiyallahu ta'ala majma'in. Dangdut juga sama. Lo bukan hanya pemain bola, penyanyi dangdut. Dia mau rekaman, mau masuk televisi yang terkenal, gak gampang. Ditanya, kau belajar nyanyi kepada siapa dulu? Bukan hanya belajar nyanyi, bahkan belajar goyangan-goyangannya yang ngecor, apalagi goyangan ngebor, yang ngecet, semuanya. Ditanya, belajar kepada siapa gurunya? Oh, saya belajar dari Fulana. Fulana punya guru Fulana. Bila syaitan dirojin. Kalau mereka butuh guru, bagaimana dengan ilmu agama? Harus butuh guru juga. Al-isnadu minad-din, sanad ilmu itu termasuk kepentingan dalam beragama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau sanad ilmu guru kita itu enggak penting dalam agama Islam, maka siapapun berhak membahas ilmu agama sesuai hawa nafsunya. Naudzubillah. Kita punya majelis baik, guru, para tuan-tuan gurunya baik, maka insya Allah ketika hadir di majelis ini, ilmu kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bahkan doa yang dipanjatkan di majelis ini, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.